Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini Rafael akan membawakan sedikit turungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur yang ke-42 sampai 45. Cuman hari ini Rafael mau membahasnya Mazmur 42 sampai 43. Sebelum kita memulai pembahasan kita tentang Mazmur 42 sampai ke 43, Rafael mau nanya dulu nih tentang satu hal. Bagaimana Daud menguatkan dirinya dalam menghadapi kesulitannya dan penderitaannya? Oke, kita mulai pembahasannya dari Mazmur ke-42 sampai ke-43. Kita bahas dari Mazmur 42 terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepada aku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup yang dialami Daud, yang menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air yang mengalir. Ini memang menggambarkan jiwa yang haus akan hadirat Tuhan. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa terpisah dari Tuhan, terutama saat kita menghadapi cobaan atau rasa kesepian kita. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan menjauh? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Meskipun perasaan takut gelisah itu ada, Daud mengingatkan kita untuk tetap berharap pada Tuhan. Karena dalam kesedihan dan keputusasaan, kita diajak kembali untuk memegang kebaikan dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mazmur 42 ayat yang ke-8,
Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Daud percaya akan kasih setia Tuhan, Hesed, yang artinya kasih perjanjian antara Tuhan dan Daud. Apakah kita sudah ada kasih perjanjian antara Tuhan dengan kita? Jika sudah, maka hidup kita selalu dalam penjagaan Tuhan. Jika belum, doa, minta, dan buatlah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selanjutnya, kita akan mulai ke Mazmur yang ke-43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari Mazmur 43 ini, kita bisa melihat bahwa sebagaimana Daud merasa susah, ia tetap bertekad untuk mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan sebagai sumber pertolongan, jalan satu-satunya kebenaran. Nah, di sini kita bisa lihat Daud punya kekuatan, namun ia tetap minta pertolongan dari Tuhan, karena Daud tahu Tuhan sajalah yang bisa membantu Daud, dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera kepada anak yang bergantung padanya. Tuhan adalah terang yang menerangi jalan kita dan mengingatkan. Tuhan selalu hadir untuk menjaga kita. Percayalah pada Tuhan akan menuntun kita keluar menuju terang. Yesaya 60 ayat yang ke-19. Tidak ada lagi matahari untuk menerangi engkau pada siang hari, dan bulan tidak akan memberi cahaya kepada engkau, tetapi Tuhan akan menjadi terangmu untuk selama-lamanya, dan Allahmu akan menjadi kemuliaanmu. Sekian renungan firman hari ini. Terima kasih.